Kita sudah sebutkan ilmu-ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Kenapa tuh nih? Kurang semangat tentu. Ilmu yang wajib inti dari usul salasa adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, dan ilmu tentang syariat-syariat Islam. Dan poin-poin ilmu tentang Allah sudah kita sebutkan. Yang pertama, yang perlu kita ketahui, kita ilmui tentang Allah itu, kita ilmui bahwasanya Allah itu ada. Kita berilmu tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu tentang Allah yang pertama kali yang harus kita ketahui. Apa itu? Ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang ajaran Islam, tentang syariat Islam. Kemudian kita rincikan ilmu tentang Allah, apa-apa saja poinnya. Yang pertama, kita ilmui bahwa Allah itu ada. Berilmu kita tentang wujudnya Allah. Kedua, apa? Kita ilmui tentang di mana Allah, tentang di mana keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Harus berilmu kita. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, beristiwa di atas arasy. Tidak ada satupun para sahabat Nabi, kemudian orang-orang yang betul-betul mengikuti mereka dengan baik, yang berkeyakinan mengatakan Allah berada di mana-mana. Tidak ada. Semua mereka mengimani Allah itu berada di atas langit. Para orang-orang soleh terdahulu semuanya sepakat, ijma'. Dan diantaranya imam yang empat yang masyhur, imam mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, semuanya sepakat bahwasanya Allah itu berada di atas langit, tinggi daripada seluruh makhluk-makhluknya. Baik, itu yang ilmu yang kedua. Ilmu yang ketiga tentang Allah adalah kita ilmui Allah itu tidak punya anak, tidak pula punya pasangan. Nah, ini yang harus kita ilmui. Karena masih banyak kaum muslimin yang bahkan mereka secara gelarnya Masya Allah profesor doktor di bidang agama, tetapi dia tidak tahu tentang Allah itu tidak punya anak, belum berilmu dia. Apa buktinya? Mereka masih menyerukan bolehnya mengatakan apa? Selamat Natal. Orang yang mengatakan selamat Natal berarti dia mengatakan selamat atas lahirnya anak Tuhan. Dan sesungguhnya Allah Maha Suci dari pensifatan punya anak. Padahal dia orang seperti ini sering membaca surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Dihafal dia, Masya Allah, makhrajnya mantap. Tajwid-tajwidnya mungkin dia lebih fasih, tapi tidak mengerti. Maka ini ilmu yang ketiga, ya, yang harus kita ilmui. Allah tidak punya anak dan tidak pula punya pasangan. Jadi jangan ikut-ikutan ngerayakan atau mengucapkan selamat Natal, tidak boleh. Karena konsekuensinya berbahaya. Kemudian yang keempat, kita ilmui tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berilmu kita tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perbuatan Allah yang paling besar, di antaranya adalah Allah lah yang pencipta, Allah yang pengatur, Allah lah yang pemberi rezeki. Allahur Razzaq atau Allahul Khaliq Al-Mudabbir Ar-Razzaq. Atau sebagai menambahkan dengan Al-Malik. Nah, kita ilmui perkara ini bahwasanya Allah lah yang mencipta alam semesta, Allah yang mengatur, dan Allah yang memberi rezeki. Ini kita harus berilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah. Dan banyak lagi yang lain. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan,
Ya, Allah yang menumbuhkan, Allah yang mengeringkan, semuanya. Tujuannya apa nanti ketika kita berilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah, maka kita barulah bisa mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian yang selanjutnya, kita berilmu tentang keberhakan Allah untuk diibadahi. Kita berilmu tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, yaitu kita beribadah hanya kepadanya saja. Kita jadikan Allah satu-satunya tujuan kita untuk dalam beribadah. Itu yang tadi, kilmah, harus berilmu. Orang yang tak berilmu tentang perkara ini, maka dia akan jatuh kepada kesyirikan. Dia akan memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah kita berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Ketika seseorang sudah berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar. Ketika seseorang sudah tahu, berilmu tentang kondisi ini, maka niscaya dia itu tidak akan berani bermaksiat terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sudah tahu, dia berilmu, Allah Maha melihat. Allah senantiasa menyaksikan dia 24 jam. Ketika kita sudah berilmu tentang kondisi ini, jamaah yang mulia, kita akan mudah meninggalkan kemaksiatan. Karena Allah senantiasa menyaksikan kita. Makanya tingkatan yang paling tinggi di dalam kita beragama adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa taala. Muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disebutkan yaitu dengan arti ihsan. Sebagaimana Nabi SAW mendefinisikan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Arti ihsan itu adalah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana seakan-akan kalian melihat Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Meskipun engkau tidak bisa melihat Allah secara nyata, karena memang di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah nantinya ketika kita sudah meninggal. Maka sejatinya kalau kalian tidak bisa melihat Allah, maka imanilah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kalian. Sebagaimana kita ujian misalnya di sekolah, kalau ada pengawas, ya, maka kita tentu akan bisa mudah mengendalikan diri kita untuk tidak mencontek. Tapi kalau tidak ada pengawas, nah ini banyak. Jadi ilmu yang keenam yang wajib kita pelajari, kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala adalah kita berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita menetapkan nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan sendiri untuk dirinya. Dan sebagaimana pula yang telah ditetapkan, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah 6 ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengenal Rasulullah. Kita berkenalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita ilmui tentang sejarah hidupnya, tentang sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, beserta karakteristik beliau. Berilmu tentang sejarah hidup beliau. Dan tentang sejarah hidup beliau ini, poinnya ada berapa kemarin? Ada 4, yaitu kita berilmu tentang peristiwa kelahiran beliau. Kapan beliau lahir?
Ikhtilafal ulama, berbeda pendapat ulama. Karena beliau, kenapa sampai berbeda pendapat? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal yang belum ada tanggalnya. Beliau lahir pada tanggal yang belum ada tanggalnya. Penetapan tanggal Islam Hijriyah baru diadakan dimulai pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang hitungannya dimulai pada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah, kita ketahui sejarah beliau, yaitu yang pertama tentang peristiwa lahirnya, yang kedua tentang peristiwa diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul, ketiga tentang peristiwa hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat tentang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, 4 ringkasan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab sirah beliau, tentang sirah Nabawi, kecil bukunya. Sudah ada terjemahan yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala. Nah, ini tentang sejarah hidup Nabi itu 4 ini saja pokoknya. Peristiwa lahirnya, peristiwa diangkat menjadi nabi dan rasul, peristiwa hijrah, dan peristiwa wafatnya beliau. Kemudian kita tahu kenali tentang sunnah-sunnah beliau yang lain, ya kan? Kemudian tentang karakteristik beliau. Apa tujuannya? Ketika kita sudah berilmu tentang karakteristik beliau, jadi jangan kita mudah lagi ditipu oleh para habib-habib, tukang dongeng, tukang dusta, ya kan? Dia mengatakan dia bertemu dengan Nabi tiap hari. Kemudian ketika kita tanyakan bagaimana rupa Nabi, oh Nabi itu jenggotnya putih bersih, insya Allah panjang. Bohong dia itu. Karena disebutkan di dalam riwayat, di antaranya disebutkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik, beliau pernah menghitung uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik uban di kepala sama uban di jenggotnya. Kata beliau tidak lebih dari 20 helai. Uban di kepala dan uban di jenggotnya tidak lebih dari 20 helai. Itu dihitung langsung oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini kan masih anak-anak ya, umur 10 tahunan ya kan. Jadi kalau yang sahabat yang senior itu kan segan ya kan. Nah, namanya anak-anak kan dihitungnya ya. Disebutkan, dan ada kitab yang menyebutkan secara menyeluruh tentang karakter Nabi ini, namanya kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala, dan sudah ada pula terjemahannya. Silakan dibeli, dibaca, biar kita kenal bagaimana wajah Nabi ya. Sekilas kita akan bocorkan. Nah, ini ada bocoran tentang biar antum, karena tak kenal makanya tak cinta. Bukan tak kenal makanya ta'arufan. Ya, tak kenal makanya ta'arufan. Baik. Nah, kita sebutkan di sini sebenarnya nanti pada bab tentang ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ushul Salasah ini kita akan bahaskan, tapi perlu kita kasih clue-nya. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam perawakannya itu yaitu beliau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dia sedang. Entah berapa sentimeter, wallahu ta'ala alam. Entah berapa senti. Dia tidak tinggi, tidak pula pendek. Ini disebutkan. Kemudian beliau itu tidak terlalu putih dan tidak pula coklat. Artinya putih kecoklatan yang agak kemerahan. Putihnya itu kecoklatan yang agak kemerahan. Nah, gimana? Bolehkah kita membayangkannya tentang Nabi SAW? Boleh. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayang-bayangkan bagaimana tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rambutnya tidak keriting dan tidak pula lurus kaku. Ya, agak bergelombang.
Rambut Rasulullah itu agak bergelombang. Kemudian mulut beliau itu lebar. Mulut beliau atau bibir beliau itu lebar. Kemudian mata beliau itu besar. Mata beliau besar. Kemudian tumitnya tipis. Tumit beliau itu tipis. Dan bulu matanya lentik. Nah, itu bulu mata itu lentik. Nah, ini disebutkan bulu mata beliau itu lentik. Dan iris matanya hitam. Yang iris mata apa tuh? Yang hitam itu kan, yang kan ada bergaris-garis tuh. Kalau kita lihat dari dekat tuh, itu hitam. Dan jenggotnya lebat. Sampai-sampai disebutkan ketika Nabi mengimami sahabat Nabi sholat, ketika itu nampak dari belakang jenggot Nabi itu bergerak-gerak. Karena Nabi itu ketika sholat, membaca bacaan sholat itu menggerakkan bibir. Berbeda dengan sebagian kaum muslimin, kita lihat sholatnya itu tidak bergerak bibirnya, berarti ini tidak membaca. Disebutkan Nabi itu bergerak-gerak bibirnya, sampai sahabat tahunya bergerak-gerak rahangnya, kemudian kelihatan jenggotnya itu dari belakang. Saking tebalnya jenggot Nabi SAW. Jadi Nabi itu berjenggot. Jadi kalau antum pakai jenggot, diolok-olok sama kawan-kawan, katakan saja, saya berjenggot karena saya ngefans dengan Rasulullah. Selesai. Jadi tidak perlu pula ngegas kan? Udah. Kenapa kamu pakai jenggot? Karena saya ngefans dengan Rasulullah. Udah. Saya mengidolakan Rasulullah. Rasulullah itu punya jenggot, jadi saya pengen juga nirunya. Makanya saya pengen punya jenggot juga, niru Rasulullah. Selesai. Jadi nggak perlu ngegas juga kan? Ini kamu jenggotnya apa? Biarlah. Orang aja ngefans dengan artis Korea kan? Coba antum gaya-gayanya rambutnya diwarnai, diotak-atik kan? Karena apa? Dia ngefans dengan artis Korea yang tak cebok itu kan? Betapa banyak kaum muslimin yang mengidolakan orang yang tak cebok. Orang kafir itu tak cebok nih. Tak istinja dia. Makanya ngapain idolain kayak gitu? Mendingan kita idolakan manusia terbaik dan terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Siapa? Rasulullah. Manusia terbaik dan terindah. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, beliaulah yang paling terbaik dan terindahnya. Mendingan itu yang kita idolakan. Ngapain idolain orang-orang yang tak jelas? Ya, antum ya, jangan. Kayak dahulu kita kan ketika kecil-kecil ngidolakan Beckham kan, dibikinlah rambut seperti jengger ayam kan, karena idola. Tidak malu kita kan, karena bangga dia kan. Kenapa sekarang ini kaum muslimin tidak bangga memelihara jenggot, tidak bangga dia? Atau sebagiannya ya, kadang sebagian ibu-ibu, sebagian segan memakai jilbab dalam atau pakai cadar, ya kan? Bencong aja tidak malu dia pakai daster, ya kan? Bencong ya, tidak malu dia pakai daster. Kok kita malu pakai jubah yang ini kan? Masa kalah sama bencong, ya kan? Atau celana di atas mata kaki, kok kita segan? Makanya kalau betul-betul kita mengidolakan Rasulullah, kita tiru dia dengan sebaik-baiknya. Baik. Kemudian apa tadi? Tubuhnya gagah, tegak. Ada bungkuk-bungkuk kan? Gagah tubuhnya, tegak. Dadanya berbidang, kemudian berbulu lebat. Ya? Dadanya berbidang, bakatak, ya kan? Kemudian ada berbulu lembut, ada berbulu dikit. Kemudian tulangannya besar dan kekar. Ini tulang-tulangan beliau ini besar dan kekar. Nampak postur tubuhnya itu, masya Allah. Kemudian wajah beliau itu bulat. Nanti kita sebutkan hadisnya ya pada tema ini, cuma clue-nya aja secara umum. Kemudian wajah beliau itu bulat, bahkan disebutkan dalam riwayat bagaikan memandang bulan purnama. Kemudian jari-jari tangannya itu besar dan kuat. Jari-jari tangannya besar dan kuat. Kemudian kepala beliau itu besar.
Kemudian perut beliau itu datar, sispek ya, tidak buncit. Nah ini antum zero pack ya kan, atau triplek ya kan, datar ya kan. Nah, Nabi itu karena olahraga terus, latihan terus ya kan. Para sahabat itu masya Allah postur tubuhnya. Nih Nabi itu perutnya datar, bukan sispek atau tidak buncit. Kemudian pergelangan tangannya itu panjang, pergelangan tangannya panjang. Kemudian telapak tangan beliau itu lebar. Telapak tangannya itu lebar. Kemudian kelopak matanya itu panjang. Jadi tadi kan disebutkan mata beliau itu besar ya kan. Nah, jadi tidak sipit. Ya, tidak sipit. Kemudian dan di antara kedua pundaknya ada cap kenabian. Di antara dua pundak beliau ada cap stempel kenabian seperti telur merpati, dan di atasnya terdapat bulu-bulu yang berhimpun di atas itu, ada bulu-bulu seperti bulat seperti telur merpati, dan di atasnya terdapat bulu-bulu. Kemudian suara beliau itu merdu, jelas, kata-kata betul-betul jelas ya, mudah dipahami. Kemudian wajahnya itu berbinar-binar bak bulan purnama. Kemudian pipi beliau itu lunak. Dan jika beliau berjalan dengan kuat dan tegap, seakan-akan beliau itu berjalan seperti orang yang sedang menuruni jalan yang menurun, melewati jalan menurun, tegap. Dan banyak lagi, kalau lebih jelasnya untuk baca di kitab Syama'il Muhammadiyah itu, yang sudah diterjemahkan, judulnya yaitu tentang karakteristik Nabi SAW. Dijelaskan di sana bagaimana rupa Nabi SAW. Tujuannya apa? Agar nanti jangan tertipu lagi. Kalau antum diberikan kemudahan nanti, diberi nikmat oleh Allah, bisa mimpi bertemu Nabi, antum bisa membedakan ini betul-betul Nabi atau yang ngaku-ngaku Nabi. Dan ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba terpilihnya. Berjumpa dengan Nabi ketika sadar itu tak akan mungkin, meskipun para habib mengakuinya. Ini Rasulullah itu tiap hari apa katanya, tawaf di Surabaya katanya. Kemudian ada juga ustadz yang mustad ya kan, mengatakan hampir tiap malam itu Nabi datang sebelum dia tidur, diusap-usap kepalanya. Dia katakan juga Nabi sering bonceng di mobilnya. Ini istihza namanya. Ini mengolok-olok Nabi, ini tidak boleh. Siapa tuh? Nabi aja ketika beliau sudah meninggal tidak ada menemui sahabatnya, istri beliau tercinta, anak beliau tidak ada ditemui. Nah, kenapa antum ditemuinya? Boleh jadi ngaku Nabi. Makanya kita harus tahu tentang karakteristik Nabi itu. Mudah-mudahan kita nanti diberikan nikmat berjumpa dengan Nabi, kita bisa membedakan ini betul-betul Nabi. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka niscaya dia benar-benar telah melihatku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi SAW. Kata Nabi apa? Syaitan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi ngaku-ngaku Nabi bisa tidak? Bisa, dia ngaku Nabi, saya itu Nabi. Kemudian disebutkanlah amalan-amalan tertentu, baca zikir ini 1000 kali, kamu akan seperti ini. Nah, ini banyak yang terjadi sekarang, dongeng-dongeng kaum sufi ya. Kalau sebab itu jemaah yang mulia, ilmu yang wajib kita ketahui tentang Rasulullah diantaranya adalah berilmu kita tentang karakteristik beliau. Kemudian selanjutnya kita ilmui bahwasanya beliau itu adalah hamba dan utusan Allah. Kalau kita tahu beliau itu hanya seorang hamba, jadi jangan dikultuskan berlebihan. Sebagaimana kaum Syiah, kaum Sufi membuat salawat-salawat yang sampai-sampai menyetarakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Habibullah, ya banyak salawat tuh. Ya Mustafa, berikanlah kami keberkahan. Dia menyeru Nabi SAW. Bisakah Nabi mendatangkan keberkahan? Tidak. Dan banyak sekali salawat-salawat yang dibikin-bikin oleh orang-orang yang tidak mengerti.
Kemudian kita tahu bahwasanya beliau itu utusan Allah. Jadi jangan diolok-olok, jangan diremehkan. Jangan sampai dikatakan Rasulullah itu rembes. Kemudian ada juga mengatakan Rasulullah mencium lutut gurunya. Ada ini. Ketika gurunya pergi ke Mekah, ke Madinah, kemudian kuburan Nabi bergetar, kemudian Nabi keluar, kemudian mencium lutut gurunya. Ini istiza, ini ngolok-ngolok Nabi. Tidak boleh diolok karena Nabi itu apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasul, wakil Allah Subhanahu wa taala. Jangan diolok-olok. Kemudian yang ketiga, ilmui bahwasanya beliau itu adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi jangan tertipu lagi, ada ustaz yang kondang mengatakan beliau itu, dia itu belum rahmatan lil alamin katanya. Belum bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Dia itu hanya soleh untuk dirinya saja, untuk Khadijah, untuk Fatimah katanya. Ini ada itu di YouTube. Maka kita katakan itu batil. Padahal Allah sendiri mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah sendiri sudah mengatakan. Kemudian yang keempat, ilmui bahwasanya beliau nabi dan rasul terakhir. Kalau ada nanti adik-adik nih, ya generasi setelahnya ada yang ngaku-ngaku nabi, jangan percaya. Kenapa? Karena sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabinya, tidak ada lagi nabi diutus. Berarti kalau ada nabi diutus lagi setelah Nabi Muhammad, berarti Islam itu tidak sempurna. Kemudian yang kelima, beliau itu adalah hakim di muka bumi. Beliau itu hakim. Kemudian yang keenam adalah kita ilmui tentang hak-hak beliau. Artinya hak beliau yang paling besar diantaranya adalah kita mencintai beliau melebihi cinta kita kepada diri kita dan seluruh manusia yang ada ini. Kemudian kita ittiba kepada beliau secara totalitas. Nah itulah 6 tentang yang sudah kita sebutkan. Ini kita murajaah sedikit saja. Kemudian yang ketiga, ilmu apa saja tentang agama Islam ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama apa? Kita ilmui bahwa Islam adalah agama seluruh nabi dan rasul. Yang pertama, kita ilmui agama Islam itu adalah agama seluruh para nabi dan rasul. Islam secara umum, karena Islam secara umum artinya adalah mentauhidkan Allah, dan seluruh nabi dan rasul yang diutus semuanya menyerukan agar umatnya mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Apa buktinya? Yaitu surat An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan benar-benar sungguh kami telah mengutus setiap pada masing-masing umat seorang rasul, agar rasul itu menyerukan agar beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan taghut. Kemudian ilmu yang kedua tentang Islam adalah kita ilmui bahwa Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agama yang benar, yang berlandaskan ilmu. Islam adalah agama yang benar, yang berlandaskan ilmu. Nah, kita harus tahu tentang perkara ini. Jadi ketika ada yang membuat keraguan-raguan, ya semua agama benar, ya kaum liberal mulai menyebarkan pemikirannya melalui medsos sekarang ini semacamnya. Jadi perlu kita ajarkan kepada keluarga kita, terutama kepada adik-adik kita. Jangan sampai dia terkontaminasi dengan pemikiran ini. Semua agama benar. Ya. Dalilnya surat Al-Fat. Surat Al-Fat ayat 28. Surat Al-Fat ayat 28 Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Kemudian dalil yang lain adalah surat Yusuf ayat 108.
hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ala basirah berarti di atas ilmu. Jadi Islam itu adalah agama yang benar, yang dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas dongeng-dongeng, di atas kebodohan, ya, di atas hawa nafsu, di atas akal-akalan. Tidak. Sebagaimana cara beragamanya orang-orang ahli kalam, orang Asy'ariyah, ya, orang-orang filsafat Yunani, orang-orang liberal, mereka beragama dengan akal. Kalau memang beragama itu bisa dengan akal, maka apa gunanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW? Kalau memang beragama itu bisa dengan akal-akalan, sekarang ini akal siapa yang kita jadikan patokan? Karena semuanya kita memiliki akal, sudut pandang sendiri. Akhirnya apa? Kebenaran itu relatif, kata mereka. Inilah yang diserukan oleh orang-orang penyesat umat, kaum-kaum munafik di zaman sekarang. Baik. Yang perlu kita ketahui, Islam itu agama yang benar yang berlandaskan ilmu, yang dibangun di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Yang ketiga, kita berilmu bahwasanya Islam adalah agama yang lurus, agama yang hanif, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ilmui oleh kita, ketahui oleh kita bahwasanya Islam adalah agama yang lurus, agama yang hanif, agama yang sesuai dengan fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Itu di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah dirimu lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus, hanif. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan, telah Allah gariskan bagi manusia. Sebagaimana di dalam rahim ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Kemudian semua kita qalu bala syahidna. Semua kita bersaksi, mengakuinya. Maka di dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak kecil itu, anak yang lahir itu dilahirkan dalam kondisi fitrahnya. Barulah orang tuanya yang akan membuat dia menjadi Yahudi, Majusi, dan yang lainnya. Orang tuanya yang berubah. Pada dasarnya mereka lahir dalam keadaan fitrah, sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Artinya apa? Mereka mengakui Allah sebagai Rabb. Dan konsekuensi kita mengakui Allah sebagai Rabb adalah kita beribadah kepada Allah semata. Ini konsekuensinya. Kemudian yang keempat, ilmui bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari Islam tidak pernah diterima oleh Allah. Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 19, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Titik. Jadi kalau ada orang yang menyerukan semua agama sama benarnya, sama baiknya, maka itu adalah seruan yang batil, yang sesat. Bagaimana mungkin dia mengatakan semua agama sama, sedangkan Allah mengatakan inna dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Allah hanya meridhoi Islam sebagai sebuah agama. Selain itu tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian dalil yang lain, surat Ali Imran ayat 85. Surat Ali Imran ayat 85. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala minhu." Siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima oleh Allah. Kristen, Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha tidak diterima oleh Allah SWT. Semuanya batil.
Ya. Di luar Islam kafir. Di luar dari Islam kafir, jangan ragu. Ya, jangan ragu. Orang yang ragu dengan kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Ini di dalam kitab Nawaqidul Islam disebutkan. Jangan ragu tuh. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, ilmui bahwa Islam adalah agama pilihan Allah. Ya Allah pilihkan untuk hamba-hambanya. Dalilnya surat Al-Baqarah 132. Al-Baqarah 132. Ana berharap ya antum, ana sebutkan ayatnya, nanti antum buka mushaf antum nanti di rumah, pindahkan ke catatan. Kalau bisa dihafal. Begitu kita belajar. Kalau enggak, api minyak sambal enggak lama. Antum habis waktu gaji-gaji tapi tidak ada ilmu yang nempel di dada antum. Rugi antum. Ya. Allah berfirman, "Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-dina." Ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak keturunannya, demikian juga Nabi Yaqub alaihissalam, "Wahai anakku, innallaha astafa lakumud-din." Sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada kalian ad-din. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah pilihkan ad-din, Islam untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali di atas Islam dalam keadaan muslim. Kemudian yang keenam, ilmui bahwa Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 2. Surat Thaha ayat 2, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad agar engkau menjadi susah, tidak. Nah, itu kata Allah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kemudian ayat yang lain, surat Al-Baqarah 185. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Dan tidaklah Allah itu menginginkan kesukaran atau kesulitan untuk kalian. Mudah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi, beliau bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Mudah artinya apa? Ada dalilnya kita kerjakan, ada dalil tinggalkan. Mudah kan? Ada perintah laksanakan, ada larangan tinggalkan. Mudah sekali. Orang yang mengerjakan apa yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintahkan, ini berarti dia telah mempersulit dirinya. Karena Jose suruh tinggal tak selesai itu. Mudah sekali. Ya. Bahkan sebaliknya, kadang saja perintah saja belum tentu yang jelas-jelas perintah Allah yang ada dalilnya, belum tentu bisa kita amalkan semuanya. Ngapain bikin amalan-amalan lain? Ini memberatkan. Dan bilangan zikir disebutkan bilangannya di dalam Islam tidak lebih dari 100. Kayak kalau ada orang yang menetapkan jumlah bilangan zikir 1000, 5000, 10.000, maka ini adalah bid'ah. Karena yang diajarkan zikir itu yang ada bilangannya hanya sampai 100. Nabi misalnya membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah berapa kali? 100 kali. Kemudian istighfar 100 kali. Zikir selesai sholat jumlahnya 100. Dan banyak lagi. Jumlahnya paling besar hanya 100. Tidak ada lebih. Oke, kalau ada orang yang menetapkan ada zikir tertentu, jumlah bilang tertentu, maka ini adalah batil, bid'ah. Kemudian Allah SWT juga berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 78. Al-Hajj ayat 78, Allah berfirman,
wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidaklah menjadikan atas kalian itu dalam agama ini kesukaran, kesulitan, kesusahan, tidak. Dan Allah di dalam surat Al-Baqarah 286 mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebankan kita tentang suatu perkara melebihi kemampuan kita. Disebutkan oleh ulama, misalnya kemampuan kita itu 100. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah hanya menetapkan, membebankan kita untuk menjalankan sesuatu paling mentok hanya 80 saja. Kemampuan kita 100. Mentok-mentok Allah SWT menetapkan, memberikan kita ujian kah, menetapkan kita tentang suatu perkara, tidak lebih dari 80, tidak sampai sabih ragam 100, tidak. Begini kemahabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah tetapkan kita tentang suatu, maka jangan pernah merasa berat, jangan merasa terbebani, tidak boleh. Itu masih mudah itu, ya. Kemudian yang ketujuh, Islam, kita ilmui bahwa Islam adalah agama yang kita diperintahkan untuk memeluknya. Allah memerintahkan kita untuk memeluk Islam. Nah, kita harus berilmu tentang perkara ini. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah 208. Surat Al-Baqarah 208. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara kafah, jangan setengah-setengah. Diperintahkan udkhulu, masuklah ke dalam Islam. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, aslim, berislamlah. Ya, berarti ini adalah perintah dari Allah agar kita itu memeluk Islam. Surat Al-Baqarah 131. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, hendaklah kita berilmu bahwasanya Islam itu tidaklah diterima melainkan dengan ikhlas dan ittiba. Islam kita tidak akan berarti, tidak akan dinilai oleh Allah SWT dan tidak akan diterima oleh Allah melainkan harus dengan ikhlas dan ittiba. Artinya bagaimana? Orang belum akan masuk ke dalam Islam sampai dia itu bersyahadat. Syarat masuk Islam adalah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saripati dari asyhadu an la ilaha illallah adalah kita ikhlas dalam ibadah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, intinya adalah kita itu berislam sesuai dengan contoh Rasulullah. Nah, inilah 8 poin tentang mengenal Islam. Nah, secara umum, secara garis besar, inilah inti dari kitab usul salasah itu. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal ajaran Islam. Mengenal Allah tadi, poinnya ada 6. Mengenal Rasulullah, poinnya ada 6 juga. Dan mengenal agama Islam tentang seluruh Islam ini ada 8. Nah, itulah pokoknya. Secara garis besar itu sudah khatam. Sudah khatam itu. Nah, itu garis besar tentang kitab yang kita pelajari ini. Ada perinciannya setelah ini baru kita akan rincikan. Minimal pokok-pokok poin-poin tadi itu sudah pahami dulu. Oh, ini nanti baru kita jelaskan rinciannya insyaallah. Baik. Jadi kalau udah khatam berarti apa lagi?
Tapi kambing lain. Iya, ini sunnahnya para salaf itu. Saya khatam kaji, mereka mengadakan walimah. Atau ketika lihat Al-Imam Ibnu Hajar selesai mengkaji Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, beliau mengadakan walimah besar-besaran di Mesir ketika kala itu. Demikian juga Umar bin Khattab ketika selesai menghafal Al-Baqarah, berapa tahun? Berapa tahun Umar bin Khattab menyelesaikan menghafal Al-Baqarah? 12 tahun. Menyelesaikan hafal surah Al-Baqarah selama 12 tahun. Sedangkan anak beliau, Abdullah, menyelesaikan surat Al-Baqarah selama 8 tahun. Itu para salaf terdahulu. Karena disebutkan oleh Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, kami dahulu itu tidak akan menambah hafalan sebelum kami 10 ayat saja. Kami hafal, kami pahami dan kami amalkan, baru kami menambah. Begitulah para salaf terdahulu. Kalau sekarang kan tidak. Kejar target kan, 40 hari hafal 30 juz. Iya, hafal selesai, hafal hilang. Pernah hafal iya, tapi tidak berbekas, hampa. Makanya 10 ayat itu paling mentoklah setengah halaman lah. Cukup setengah halaman untuk hafal, untuk hafalan baru. Ini adik-adik yang di pondok seperti itu. Intinya apa? Kita tidak diwajibkan untuk hafal Al-Quran 30 juz. Namun kita diperintahkan untuk senantiasa menghafal Quran sampai mati. Terus menghafal Quran, terus. Senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran. Ya. Makanya kita hendaklah meniru bagaimana para salafus saleh. Ya, di antaranya Umar bin Khattab, hafal Al-Baqarah saja 12 tahun. Anaknya Abdullah 8 tahun. Poinnya apa? Jangan tergesa-gesa pengen cepat khatam hafal Al-Quran, sedangkan kita tidak mengerti apa yang kita baca. Sedangkan inti Al-Quran itu diturunkan apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayatnya. Baik, barakallahu fikum. Ya, mungkin ini yang dapat kita jelaskan dulu terkait tentang perkara kitab usul salasah ini. Ya, itu gambaran kasarnya. Dia harap untuk pertemuan yang akan datang kita adakan ujian. Baik ujian lisan maupun tertulis. Ya, ujian. Karena secara garis besar antum sudah khatam ini. Poin itu saja. Yang inti dari usul salasah apa? Kisi-kisi jawaban pertanyaan malaikat dalam kubur. Yang pertanyaan malaikat dalam kubur itu saja. Man rabbuka? Tahu tuh kan ini Allah. Wa ma nabiyuka? Wa ma dinuka? Itu aja. Atau buka kitab usul salasah itu intinya itu saja. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, ilmu tentang Islam. Atau buka seluruh Al-Quran intinya itu aja. Menjelaskan tentang Allah, menjelaskan tentang Rasulullah, menjelaskan tentang syariat Islam. Atau buka seluruh kitab hadis, pasti tentang itu juga. Makanya namanya Al-Usul As-Salasah. Atau buka seluruh kitab yang ada ini, kitab akidah, kitab fikih, semuanya bermuara kepada 3 perkara ini. Makanya antum pahami 3 perkara ini, pokok-pokok poin itu, insya Allah sejati antum sudah mengetahui secara global tentang agama Islam yang mulia ini. Nah, itu poinnya dulu. Nah, ingat bulan depan insya Allah ujian. Ya, kalau yang gagal tidak boleh lanjut pelajaran. Ulang lagi. Gimana mau lanjut pelajaran sebelumnya aja? Ini kita belajar ya, Pak. Kita bukan ceramah biasa, enggak. Kita belajar taklim. Bukan mauizah dengan taklim beda. Taklim itu belajar tuh, ada kurikulumnya kan. Ulama sudah membuat kurikulum atau belajar akidah mulai dari kitab usul salasah. Nanti selesai usul salasah baru qaidul arba. Selesai qaidul arba baru apa? Nawaqidul Islam. Selesai nawaqidul Islam baru kasyfus syubhat. Selesai kasyfus syubhat baru kitab tauhid.
Selesai kitab tauhid baru kitab akidah wasitiyah. Selesai kitab akidah wasitiyah baru kitab akidah Tahawiyah, itu maksimalnya minim apanya tuh? Akidah Tahawiyah. Itu kurikulum yang sudah dibikin oleh para ulama. Ikuti aja itu. Dan mereka sudah terbukti sukses. Kenapa kita mencari jalan lain? Demikian juga dalam belajar hadis. Mulai dari hadis arba'in. Kemudian setelah itu lanjut kepada hadis Umdatul Ahkam. Kemudian naik setelahnya kitab hadis Bulughul Maram. Kemudian naik di atasnya kitab hadis Jama' Baina Sahihain, ya, kumpulan antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang disepakati mereka. Kemudian baru di atasnya Sahih Bukhari, baru Sahih Muslim, baru selanjutnya. Begitu kurikulum. Belajar tafsir juga seperti itu, mulai dari tafsir muyassar. Selesai tafsir muyassar, naik kepada tafsir As-Sa'di. Selesai dari tafsir As-Sa'di, lanjut kepada tafsir Ibnu Katsir. Ini kurikulum sudah dibikin oleh para ulama. Belajar fikih pun demikian, mulai dari fikih-fikih kecil. Maka apabila kita melalui kurikulum ini, insya Allah antum akan kokoh dalam keilmuan, taksil, akan kokoh keilmuan antum, jelas gambarannya. Paham? Makanya sebelum naik ke kitab selanjutnya, tentu kita harus ujikan kitab yang sebelumnya. Namun poinnya itu saja, ikhwah. Insya Allah nanti setelah itu baru kita sebutkan rincian tentang poin-poin yang sudah kita sebutkan tadi. Baru kita akan bacakan kitab Syarah Ushul Salasah ini. Karena kalau langsung masuk Syarah Ushul Salasah, antum belum punya pegangan, akhirnya ngambang, nggak tahu arah nanti, bengong dengan bahasa-bahasa ulama itu bengong. Makanya perlu disebutkan dulu, dimudahkan dulu. Nah, ini poinnya, ada katam kasanya dulu, baru nanti di katam alwi, ya kan? Baik, barakallahu fikum. Insyaallah pada setelah ini ana ingin membacakan kepada antum tentang istilah-istilah di dalam manhaj dan akidah. Ini perlu disampaikan karena masih banyak ikhwah-ikhwah, ya, atau akhwatnya yang tidak mengerti tentang istilah-istilah di dalam syariat ini. Terlebih lagi di dalam perkara manhaj dan akidah. Jadi ketika kajian pun dia bengong. Kita katakan manhaj, dia tidak tahu apa itu manhaj, apa itu akidah, apa itu mazhab, apa beda manhaj dengan mazhab, apa itu as-salaf, apa itu ahlu sunnah, apa itu ibadah, apa itu takwa, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, ya, apa itu tauhid, apa itu syirik, ya, apa itu riya. Masih banyak yang belum mengerti. Makanya ulama membuat istilah-istilah agar kita memudahkan. Contohnya dalam hadis ada namanya mustalahul hadis. Istilah-istilah dalam hadis, ada hadis sahih, ada namanya sanad, ada namanya matan, ada rawi, ada marwi, ya kan? Nah, kemudian di dalam bahasa Arab ada namanya al-kalam, ada isim, ada fi'il, ada huruf, ada fi'il mudhari, fi'il madhi. Jadi istilah-istilah itu agar memudahkan pemahaman. Namun sangat jarang dibahas tentang istilah-istilah di dalam manhaj dan akidah. Oke, ini alhamdulillah kita sudah menghimpun kurang lebih 115 istilah-istilah tentang manhaj dan akidah. Maka kita ambil semampunya pada pertemuan kali ini. Ya, yang pertama, apa itu manhaj? Ya, metode, jalan, apalagi panduan hidup, kurikulum, ya, itu yang disebut dengan manhaj. Kemudian apa beda manhaj dengan mazhab? Mazhab itu apa? Ini sekarang lagi populer nih mazhab. Hah? Di satu sisi dia sama artinya dengan manhaj, metode.
Namun di sisi lain mazhab itu artinya kumpulan ijtihad. Kumpulan ijtihad ulama. Mazhab itu berasal dari kata mazhaba. Mazhaba. Apa yang tempat perginya. Apa yang tempat menjadi tempat pergi, tempat untuk melalui jalan pergi. Kemudian akidah. Akidah itu secara bahasa ada 4 makna besarnya. Yang pertama akad. Yang pertama al-aqdu, akad, yaitu ikatan perjanjian. Nah, sebagaimana antum akad nikah kan, itu merupakan ikatan perjanjian. Kemudian yang kedua, akidah secara bahasa yang kedua yaitu artinya at-tawthiq, mengokohkan. Mengokohkan. At-tawthiq atau menguatkan. Ya, menguatkan. At-tawthiq itu menguatkan. Kemudian yang ketiga, al-ihkam. Ihkam. Al-ihkam artinya yaitu menetapkan. Ketika kita berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala, di antara akidah yang paling besar adalah kita menetapkan Allah beristiwa di atas arasy. Di berakidah kita. Kemudian yang keempat, ar-rabtu biquwwah. Ar-rabtu biquwwah. Rabtu biquwwah. Artinya mengikat dengan kuat. Mengikat erat-erat. Mengapit erat-erat. Nah, secara bahasa inilah makna dari akidah. Sedangkan secara istilah, akidah itu adalah keimanan atau keyakinan yang teguh, ya, yang kuat. Keimanan atau keyakinan yang kuat yang terikat atau terbuhul mati di hati kita. Yang terikat atau yang terbuhul mati di hati kita tanpa adanya keraguan. Akidah secara istilah adalah keimanan atau keyakinan yang kuat, yang menetap, ya, atau yang terikat di hati kita tanpa adanya keraguan. Nah, akidah itu ada yang akidah sahihah dan ada akidah batilah. Namun secara umum arti akidah itu tadi keimanan atau keyakinan yang kuat, yang menetap atau terikat di hati tanpa adanya keraguan. Dan akidah ini memiliki nama-nama lain. Akidah memiliki nama lain. Di antara nama lain dari akidah namanya adalah al-iman. Nah, ulama yang menulis kitab yang membahas tentang akidah, mereka menamakan kitabnya dengan al-iman. Ada namanya Syarhul Iman. Al-Iman, ada nama kitab itu Al-Iman. Kenapa disebut akidah itu disebut dengan al-iman? Karena pokok pembahasan perkara akidah adalah tentang keimanan, tentang rukun iman. Kemudian akidah itu namanya juga usuluddin. Nama lain dari akidah adalah usuluddin. Artinya adalah pokok-pokok agama. Kemudian nama lainnya adalah al-fiqhul akbar. Fiqhul akbar. Apa arti fiqhul akbar ini? Adalah fikih yang paling besar. Arti fikih itu adalah pemahaman. Pemahaman yang paling besar adalah perkara akidah. Sedangkan tentang perkara
fikih ibadah dan seterusnya itu adalah namanya fikih kecil, fikih asghar atau fikih sogir. Atau lihat zaman sekarang, manusia lebih sibuk dengan fikih kecil, namun lalai dari fikih besar. Fikih besar itu tauhid, akidah. Nah, sekarang malah sibuk dengan fikih kecil. Padahal tidak ada arti ibadah kalau akidahnya rusak. Tidak ada arti ibadahnya. Kalau akidahnya rusak, tidak ada artinya. Makanya akidah itu adalah tempat yang akan kita jadikan untuk membangun ibadah kita, muamalah kita, dan seterusnya. Di akidah ini acuannya. Rusak akidah, rusak akal, maka rusaklah cabang-cabangnya. Ya, kan ini harus diperhatikan baik-baik. Ya, banyak yang diantara yang menisbatkan kitab akidah yang berjudul Fiqhul Akbar ini dinisbatkan kepada Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah katanya menulis kitab akidah dan beliau memberi judul kitabnya itu Al-Fiqhul Akbar, fikih besar. Kemudian nama lain dari akidah adalah As-Sunnah. As-Sunnah. Di antara ulama yang menamakan kitabnya dengan As-Sunnah adalah Imam Ahmad dan anak beliau. Kemudian nama lain dari itu At-Tauhid. Nama lain dari akidah adalah At-Tauhid. Kemudian ada juga yang menamakan dengan Asy-Syari'ah. Asy-Syari'ah. Ada juga yang menamakan dengan Al-I'tiqad atau Usulul I'tiqad. Usul Al-I'tiqad. Nah, itulah nama-nama lain dari akidah yang perlu kita ketahui. Baik. Kemudian masuk kita kepada As-Salaf. Kalau dia pakai As-Salaf, nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Apa tanda ma'rifahnya? Ada alif dan lam, ya kan? Berarti secara nakirah salaf artinya apa? Yang terdahulu. Salaf artinya yang terdahulu. Salaf artinya yang terdahulu atau yang mendahului kita baik secara usia maupun ilmu. Salafun tidak pakai alif lam ya. Salafun atau salaf artinya yang terdahulu dalam ilmu dan waktu. Adapun as-salaf pakai alif lam berarti ma'rifah dia, maka itu dikembalikan kepada 3 generasi terbaik dalam umat ini, kepada sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi kalau disebut as-salaf, maka langsung di otak kita itu teringat yang paling pertamanya adalah sahabat Nabi atau Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika kita mendengar manhajis salaf, jadi dalam otak kita apa yang terpikir? Manhajis salaf. Apa yang terpikir? Metodenya para sahabat. Nah, itu. Kajian salaf. Berarti kajian yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nanti seperti itu. Jadi as-salaf itu apa? Salafun apa? Jadi kalau udah pakai as-salaf, dia berarti langsung ingat kita sahabat Nabi. Udah. Minimal itu. Kemudian as-salaf tadi kan ada sahabat. Nah, apa arti dari sahabat? Apa definisi sahabat? Orang yang bertemu dengan Nabi dan mereka beriman dan meninggal dalam keadaan iman.
Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dan mereka mengimani Nabi SAW, mengimani apa yang dibawa Nabi. Kemudian mereka mati di atas keimanan. Itu yang disebut dengan sahabat. Atau mudahnya adalah pengikut Nabi SAW, murid Nabi SAW, murid langsung dari Nabi SAW. Itu yang sahabat. Bukan yang sering mentraktir kita ya. Nah, jadi yang sahabat itu adalah orang yang traktir kita, enggak. Kemudian tabi'in. Apa arti tabi'in? Apa arti tabi'in? Muridnya sahabat. Mantap. Pengikut atau murid sahabat. Pengikut atau muridnya para sahabat. Kemudian tabi'in. Pengikut atau muridnya tabi'in. Itu mudahnya. Jadi besok kalau antum mendengar tabi'in, oh tabi'in itu pengikut sahabat itu. Makanya dia berasal dari kata tabi', kan tabi' itu kan artinya mengikuti. Baik. Kemudian ada namanya salafi. Nah, ini orang paling alergi sekarang nih salafi ini. Ya kan? Apa arti salafi? Pengikut salaf. Salafi pengikut as-salaf. Siapa as-salaf tadi? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi salafi pengikut sahabat. Ya. Maka batillah sebagian orang yang mengatakan setiap muslim salafi. Maka ini adalah kekeliruan. Berarti dia tidak ngerti. Banyak orang muslim tidak mengikuti sahabat, baik dalam iman, baik dalam ibadah dan seterusnya. Yang dikatakan salafi itu adalah orang yang mengikuti sahabat Nabi SAW, mengikuti Rasulullah SAW betul-betul dia. Makanya dia dari kata salaf, kemudian ada ya nisbah. Ya tempat menisbatkan. Bukhari ada berarti orang Bukhari. Salafi berarti yang mengikuti as-salaf tadi. Jadi tidaklah setiap muslim itu salafi, tapi setiap salafi pasti muslim. Sebagaimana setiap muslim belum tentu mukmin, tapi orang mukmin sudah pasti muslim. Maka ini banyak yang sekarang sudah mulai dikabur-kaburkan, bahkan oleh dai-dai yang menyandarkan dirinya kepada kajian manhaj salaf. Ya kalau dia itu muslim berarti dia salafi. Kalau dia muslim berarti dia itu ahlussunnah. Ini batil. Tidak seperti itu pemahamannya. Nah sekarang kita masuk kepada definisi ahlussunnah wal jamaah. Apa arti ahlussunnah? Ahlu artinya ahli atau keluarga atau orang yang terdekat. As-sunnah, apa arti as-sunnah? Sunnah itu kalau secara umum artinya ajaran Nabi. As-sunnah secara umum artinya adalah ajaran Nabi. Nah ini yang perlu kita edukasikan kepada masyarakat. Kadang ini kajian sunnah, ikut sunnah ke sunnah yang wajib dan dipelajari. Jelaskan, yang dimaksud sunnah itu kajian sunnah adalah kajian tentang ajaran Nabi. Itu arti sunnah secara umum. Namun baru nanti dirincikan kalau dalam perkara akidah, kalau sunnah berarti apa namanya dalam tema akidah berarti as-sunnah itu ada tauhid atau yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau menurut ulama fikih, arti sunnah itu apa? Perintah yang tidak terlalu ditekankan, atau adalah perintah yang berupa anjuran, atau dalam arti lain yang disebut dengan sunnah menurut fikih, ahli fikih adalah apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Itu yang disebut dengan sunnah versi fikih. Dan mayoritas masyarakat kita apabila mendengar kata sunnah atau sunnah, yang terfikir oleh mereka yang ini. Makanya perlu kita edukasi mereka maksud dari sunnah itu. Jenggot ini sunnah tidak? Sunnah, tapi dia hukumnya wajib.
Dia sunnah ajaran Nabi yang hukumnya adalah wajib. Yang sunnah apa? Sholat 2 rakaat sebelum zuhur. Bisa dipahami? Nah begitu kita onggokkan kepada masyarakat. Sedangkan sunnah menurut ahli hadis beda lagi. Sunnah menurut ahli hadis adalah di satu sisi artinya adalah perjalanan hidup Nabi dan para sahabatnya. Sunnah secara satu sisi artinya perjalanan hidup Nabi dengan sahabatnya. Sedangkan di sisi lain arti sunnah itu sama dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan serta sifat-sifatnya. Baik sifat khalqiyah atau sifat fisik dan sifat khuluqiyah, akhlak-akhlaknya. Itu arti dari sunnah menurut siapa? Ahli hadis. Sedangkan sunnah menurut ahli usul, nah beda lagi. Sunnah menurut ahli usul artinya adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Menurut ulama usul, sunnah artinya adalah sumber hukum setelah Al-Quran. Maksud setelah Al-Quran ini bukan berarti berupa urutan, tapi hanya penyebutan saja. Sunnah itu adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Maksudnya dijelaskan oleh para ulama, bukan berarti ini nomor 1 Al-Quran, nomor 2 hadis, atau artinya di urutannya di bawahnya, tidak. Sunnah apabila dia itu sahih, kedudukannya sama dengan Al-Quran. Paham tak tuh? Bukan berarti urutan setelahnya, tidak. Cuman urutan penyebutan saja. Saya pahami? Karena sunnah apabila dia sahih, dia kedudukannya sama dengan Al-Quran. Kekuatannya sama dengan Al-Quran. Jadi yang menurut ulama usul tadi, sunnah itu adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran, hanya sebatas urutan penyebutan saja, bukan urutan kekuatannya atau kedudukannya di dalam agama. Karena kita tegaskan lagi, Al-Quran dengan as-sunnah atau hadis yang sahih, kedudukannya di dalam syariat sama, yaitu sama-sama wahyu dari Allah. Karena ada sebagian kelompok yang mereka menomorduakan, meremehkan atau menyingkirkan Al-Quran. Yang nama kelompok itu adalah, kalau di zaman sekarang namanya MTA, itu Majelis Tafsir Al-Quran, atau dalam kata lain namanya kelompok ingkar sunnah. Mereka hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran saja, dia tidak memakai hadis-hadis Nabi SAW atau sunnah-sunnah Nabi SAW. Ketika kita tanyakan, iya, MTA itu pusatnya kalau salah di Kediri itu. Nah mereka mencukupkan dengan Al-Quran saja. Ketika kita tanyakan kenapa kamu hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja, mereka mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Itu dalil mereka, jadi cukup Al-Quran saja. Nah kamu berdalil dengan hadis, berarti kamu juga memakai hadis. Mereka kan mengatakan mereka tidak memakai hadis Nabi atau mencukupkan dengan Al-Quran. Apa alasannya? Dia memakai perkataannya Aisyah yang mengatakan apa? Bahwasanya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya Nabi itu adalah Al-Quran berjalan, jadi cukup ada Al-Quran saja. Nah kamu pakai apa itu? Pakai hadis kan? Nah, kamu memakai mencukupkan dengan Al-Quran saja, meninggalkan hadis, memakai hadis. Berarti kamu juga memakai hadis. Nah itulah orang-orang yang firqah-firqah dhalah itu, firqah-firqah yang menyimpang dari Islam. Mereka sebenarnya bingung, mereka membingungkan, ajaran mereka itu membingungkan. Kita mudah sekali, ada ayat, ada hadis, selesai. Kalau tidak ada, tinggalkan, mudah sekali. Baik. Kemudian kita masuk kepada al-jamaah. Tadi ahlu sunnah kan? Kemudian apa itu al-jamaah? Al-jamaah itu adalah orang yang bersama-sama di atas
sunnah atau di atas kebenaran. Orang yang bersama-sama di atas kebenaran. Itu disebut dengan al-jamaah itu. Nah, ahlus sunnah wal jamaah artinya orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi dan mereka bersama-sama di atas sunnah Nabi. Nah, itu yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Atau dia adalah nama lain dari salafi. Jadi salafi dengan ahlus sunnah wal jamaah itu sama mereka. Yang mana poinnya adalah mereka sama-sama mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan mereka bersama-sama di atas itu al-jamaah. Bukan al-jamaah itu adalah yang dimaksud orang yang satu yayasan, satu tempat. Tidak. Patokan al-jamaah itu adalah orang yang bersama-sama di atas sunnah Nabi. Sama-sama tegak dia di atas sunnah Nabi. Bukan di atas sunnah yang lainnya. Bukan di atas bid'ah. Itu patokannya. Dan orang yang disebut dengan ahli bid'ah adalah orang yang senantiasa berada di atas apa? Di atas yang bukan ajaran Nabi SAW. Kembali kita dulu sebelumnya arti dari bid'ah. Apa arti bid'ah? Sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabat. Nah, mudahnya tadi sunnah artinya ajaran Nabi, bid'ah adalah bukan ajaran Nabi. Mudahnya seperti itu. As-sunnah artinya apa? Ajaran Nabi, bid'ah bukan ajaran Nabi. Mudahnya seperti itu. Sedangkan definisi yang lain